dari percintaan hingga masalah kehidupan lainnya. Temukan solusinya dalam Bincang Psikologi. Berbagi, temukan solusi. Seratus tiga Selopos FM Beyond Information. Selamat petang Sobat Selopos, saya Nur Atmaja. Kali ini mengawal Sobat Selopos seperti biasa. Setiap hari Senin malam dari jam 6 sampai dengan jam 7 ada Bincang Psikologi bersama narasumber narasumber kami. Ini dari Mas Joko dari HIMSI. Dan tentunya untuk kali ini kita akan ngobrol soal konflik peran ganda seorang ibu. Nah, mungkin Sobat Selopos juga memiliki problematika yang sama. Bekerja di luar rumah, tapi juga harus tetap kekar dan juga sat-set ya, sebagai seorang ibu rumah tangga yang memang merupakan pekerjaan yang tidak mudah gitu dilakukan oleh perempuan. Kalau perempuan yang sangat terkenal dengan kemampuannya untuk multitasking, ini pasti juga mempunyai peran yang sangat luar biasa. Nah, seperti apa sih peran ganda seorang perempuan ini, mau wanita karir dan juga ada ibu rumah tangga. Kali ini Mas Joko tidak sendirian karena beliau sudah mengajak temannya, ada Mbak Anastasia Yuria Ekalitani. Ini adalah seorang wirausaha, seorang ibu juga, dan ini tidak dari Solo gitu ya, tapi dari Cilacap. Waduh, seperti apa sih sepak terjang dari Mbak Uwi ini untuk membagi waktu gitu ya. Nanti kita bisa sharing-sharing di sini cara bagi waktu antara ibu rumah tangga, istri, masih harus bersosialisasi, harus menjalankan bisnisnya ya. Oke, kita langsung ke Mas Joko saja. Selamat petang Mas Joko. Selamat petang Mbak Nur. Kabar baik nih. Amin, selalu baik Mbak. Selalu baik. Oke, hari ini seperti yang sudah saya sampaikan tadi nih Mbak, Mas Joko. Hari ini Mas Joko ngajak seorang teman gitu ya, perempuan yang bisa dibilang ini adalah salah satu orang yang kuat juga Mas. Melakoni peran ganda yang menjadi tema kita hari ini. Tapi sebenarnya Mas, kenapa Mas Joko melihat peran ganda ini penting untuk kita bahas? Ya, menurut saya penting Mbak. Karena begini, banyak ibu-ibu yang mereka itu merasakan sebuah stres ya. Jadi dalam kehidupan mereka, apalagi di masa COVID ini, tentunya secara finansial nih. Secara finansial keluarga juga butuh. Mereka banyak yang mungkin, mohon maaf, dirumahkan, atau mungkin pendapatan suami ini menurun ya karena efek pandemi, sehingga harus melakukan sesuatu. Tapi di luar pandemi pun ternyata hal-hal yang terkait dengan masalah peran ganda ini juga cukup menarik untuk kita bahas ini Mbak Nur. Jadi banyak mereka yang mengatakan bahwa istri itu harus diam saja, padahal istri itu kadang juga berpikir, saya itu sudah di sekolahin tinggi-tinggi, kok cuma diem saja di rumah ya, sehingga mungkin ada beberapa alasan, salah satunya adalah alasan aktualisasi diri mungkin ya untuk bekerja. Nah, nanti menarik untuk kita bahas dengan Mbak Uwi, karena Mbak Uwi ini dari kuliah dari dulu waktu masih belia ya, sekarang juga masih belia ya Mbak Uwi ya. Itu aktif ya. Kita bisa bayangin orang yang aktif kemudian tiba-tiba menjadi istri ya, dan ngurus anak harus diam saja, itu bagaimana ya? Pasti ada sebuah alasan-alasan tertentu bagi Mbak Uwi untuk melakukan kegiatan di luar ibu rumah tangga ya. Dan masih banyak lagi orang-orang seperti Mbak Uwi ini ya. Jadi Mbak Uwi yang lain yang mereka juga mengalami mungkin dalam kehidupan mereka dalam proses apalagi menjadi seorang wirausaha itu tentu akan sangat berbeda. Jadi kenapa saya mengajak Mbak Uwi? Karena ini sesuatu yang menarik. Seorang wirausahawati ya, kalau ikut dengan orang mungkinlah ya dia agak susah gitu. Ngaturnya itu agak susah, tetapi kan secara finansial relatif menetap. Nah ini ngaturnya lebih mudah, tetapi finansialnya naik turun. Nah nanti beliau yang akan cerita. Itu yang mendasari saya kenapa kok saya mengajak Mbak Uwi. Sehingga moga-moga dari perbincangan sore hari ini bisa menjadi sebuah inspirasi bagi
ibu-ibu atau yang akan menjadi ibu punya gambaran ke depan itu ketika kita menjadi seorang ibu, sosok ibu yang harus berperan ganda, apa yang harus kita lakukan. Itu, Mbak. Oke. Nah, baru fresh tadi sore lewat di FYP saya nih, Mas. Ada seorang lelaki muda yang memberikan tips gitu ya kepada perempuan yang mungkin buat kamu yang barusan menikah, kemudian habis ibu muda gitu ya, habis menikah, rumah sendiri, kemudian dari kerja terus jadi ibu rumah tangga. Kan bosen tuh nggak ngapa-ngapain gitu. Terus ada lagi nih yang nimpalin gitu. Enak aja cucian piring bisa nyuci sendiri, cucian baju bisa nyuci sendiri, rumah bisa bersih sendiri. Jadi mungkin disclaimer aja nih ya untuk sobat Selopos yang mungkin memang sudah lulus untuk ujian pertama sebagai ibu rumah tangga ya, cucikan rumah dan lain sebagainya gitu. Oke, saya mau ke Mbak Uwi. Mbak Uwi, cerita dong seperti tadi yang disampaikan Mas Joko bahwa mungkin Mbak Uwi bisa cerita yang mendasari Mbak Uwi kemudian apa ya, mencoba untuk keluar dari zona nyaman sebagai ibu rumah tangga, kemudian membuka usaha sendiri atau mungkin menjadi wanita karir, sembari di rumah juga tetap ibu rumah tangganya tetap gitu. Boleh berbagi Mbak Bawi? Terima kasih, saya panggil Mbak Nur ya. Ya. Terima kasih Mas Joko atas undangannya, senang sekali boleh sharing nih. Awal mulanya saya itu bukan keluar dari zona nyaman, tapi malah berusaha keluar dari zona tidak nyaman. Oke. Jadi dulu itu kebetulan saya dengan suami itu sama-sama sedang masih tugas belajar istilahnya. Nah, pekerjaan saya sebelumnya adalah relawan bencana. At least kalau jadi relawan bencana kan kita nggak punya gaji menetap gitu ya. Nah, dan suami juga sedang kuliah gitu. Jadi waktu itu kondisi keuangan betul-betul sangat terjepit. Sampai kita itu bisa ngitung setiap bulan itu paling cuma punya 250.000 sebulan. Nah, 500? Baru mulai nikah, 250.000, masih penting 500. Jadi bisa hidup itu karena kadang tiba-tiba, aduh ini bingung nih, baru seminggu uang udah habis, mana besok makan apa ya gitu kan? Tiba-tiba ada job training gitu aja, tapi Tuhan waktu itu ngasih pas gitu. Pas untuk makan satu hari itu, pas misalnya pengen beli apa gitu selalu pas gitu. Nah, ada di satu kondisi di mana saya capek untuk selalu merasa kayaknya kok nggak punya tabungan, terus nggak bisa kayak gini terus gitu ya, lelah dalam kondisi dan situasi seperti itu. Saya ingat dulu saya pernah mengikuti pelatihan Women in Enterprise. Nah, Mas Joko nih juga tahu banget dulu saya waktu kuliah, kebetulan kakak kelas. Dari SMA kakak kelas loh sampai kuliah itu. Apa enggak bosen gitu. Jadi, sampai S2 saya ya? itu, sampai S2 ya ampun. Jadi saya itu memang dari dulu, sebenarnya dari kecil saya suka berbisnis gitu. Jadi saya melihat apa ya yang paling dekat dari diri saya, yang saya mampu, yang saya bisa, saya punya peran. Waktu itu saya pernah ikut pelatihan Women in Enterprise, jadi wanita dalam usaha gitu ya. Akhirnya saya berpikir, mulai lagi lah kayak dulu bikin bisnis gitu. Dulu waktu kuliah aja bisa mewah-mewahan karena waktu kuliah saya sudah punya gaji 10 juta per bulan itu. Masih kuliah itu saya. Jadi kalau yang lain mau ke kafe nunggu orang tuanya ngirim uang, saya mah enggak. Saya ke kafe tiap hari. Tapi waktu itu saya bisa sambung ke bioskop hampir tiap hari gitu. Cuman memang dulu karena pikirannya happy, senang-senang, jadi uangnya nggak ditabung gitu. Dan itu satu pelajaran berharga. Nah, akhirnya karena saya pengen keluar, saya ingin berkontribusi untuk membantu keuangan keluarga. Akhirnya kami buka bisnis. Ya, itu pertama ceritanya. Dan akhirnya bisnis itu pun tidak lagi menjadi hanya untuk menopang, karena kondisi keuangan suami juga udah mulai membaik karena setelah dia kembali sekolah bisa kembali lagi gitu keuangannya. Memang jadinya dulu bisa praktek, tapi sebelum praktek malah kena pandemi, jadi dia belum bisa praktek lagi. Kebetulan suami saya dokter. Jadi sekarang bekerja itu atau punya usaha
itu tidak lagi hanya sekedar menjadi penopang atau pendukung ekonomi keluarga, tapi juga aktualisasi diri. Karena buat saya sebagai perempuan itu sangat penting. Jadi nggak hanya tahu tentang dapur, taunya sinetron gitu kan. Malah saya nggak sempat nonton sinetron gara-gara Terus ya. gara-gara punya malah nggak mudeng sinetron 14 gitu. Itu sih salah satu motivasi ya kalau menurut saya, faktor pendorong mengapa saya akhirnya memutuskan keluar tadi dari zona tidak nyaman yang sampai sekarang juga belum nyaman, karena namanya membangun bisnis pasti selalu ada challenge-challenge yang akan kita temui di sepanjang perjalanan kita. Oke. Kalau bisnis tuh katanya nggak boleh nyaman ya, ketika sudah tidak berkembang ya. Benar nggak sih Mbak Uwi? Nyaman itu cita-cita, tapi pada kenyataannya nama bisnis pasti selalu ada challenge ya. Karena menurut saya challenge itu bagus untuk membuat kita makin siap untuk jadi besar kalau menurut saya. Oke. Nah, kalau boleh tahu sekarang untuk keluarga sendiri, Mbak Uwi sekarang punya keluarga, apa yang harus diurus selain bisnis ya? Selain bisnis, untuk domestik dulu nih. Untuk domestik, saya punya anak masih 1, pengen sih nambah. Dulu cita-citanya punya anak 11. Tapi ternyata pada kenyataannya baru 1, belum nambah. Nah kayak Mas Joko ini udah nambah dia. Harusnya kita balapan, karena selisih waktu itu anaknya hanya selisih sedikit ya Mas ya. Iya betul, tapi nggak janjian ya. Ya janjian. Nggak janjian, cuman feeling doang. Kebetulan saya sama istrinya Mas Joko ini teman kuliah juga gitu. So kalau di rumah ya itu, kalau keluarga memang anak 1 sudah sekolah kelas 1 SD. Dulu dari waktu TK lebih ringan ya, sekarang kelas 1 SD apalagi pas online. Aduh itu tugas sekolah online itu lebih stres dia sekolah offline. karena ibunya pagi ngurusin kerjaan, malamnya masih ngurusin tugas-tugas PR yang sabrek-abrek itu. Iya, jadi nggak mungkin masih usia sekecil itu dia bisa ngerjain sendiri, itu masih belum mampu lah. Masih banyak salah gitu. Ini kalau di keluarga ya. Nah, Mbak Uwi, sekarang ini cukup banyak, mungkin banyak perempuan juga yang merasa bahwa saya tuh di zona yang nggak nyaman juga seperti Mbak Uwi tadi. Kekurangan di finansial, tapi mungkin ada banyak, kalau kamu kan bisa karena ada waktunya. Saya sudah sibuk ngurus ini itu, ini ono, anak dan lain sebagainya. Kadang-kadang hal-hal domestik ini dijadikan, saya tidak bilang alasan ya, tetapi menjadi menjadi pertimbangan yang cukup berat untuk lepas dari istilahnya saya bisa biar nggak pekerjaan domestik ini menjadi penghalang ya, ataupun pertimbangan yang sangat berat gitu ya, pertimbangan yang cukup harus dipertimbangkan gitu. Belum lagi nanti kalau misalkan suatu ketika bisa jadi ketika jadi businesswoman penghasilan lebih gede dari suami, itu lagi nanti yang bisa menjadi agak nggak enak sama suami ya nggak Mas Joko? Kalau perempuan tuh biasanya gitu ya. Iya. Nah ini kan mungkin ada banyak pertimbangan dari seorang perempuan untuk membebaskan diri berkreasi dengan bekerja gitu Mbak. Kalau menurut Mbak Uwi gimana tuh? Sebagai perempuan menempatkan diri. Halo. Syukur karena suami saya justru. Halo? Ya, halo, silakan. Oke, sinyalnya. Ya, silakan. Oke. Silakan dilanjut. Nah, kalau Oke, halo Mbak Yuri ya. Silakan dilanjut. Nah, ini salah satu dalam ada anak saya. Mamanya lagi Zoom gitu ya, dia nongol minta apa gitu. Ya itu perempuan ya. Oke, kalau saya sih saya bersyukur karena suami saya itu
justru mengizinkan saya untuk berbisnis, ya mengembangkan diri saya, tidak hanya misalnya tahu tentang dapur gitu. Jadi kalau menurut saya tantangan perempuan untuk bekerja, punya usaha itu pertama dari partner hidupnya kalau menurut saya. Karena nggak semua partner hidup pikirannya itu support wanita untuk berusaha. Karena buat saya pintunya itu di apa ya, ridho suami gitu ya. Izin suami itu berkat buat istri gitu. Jadi istri jalannya juga enak, lempeng, nggak susah gitu. Nah, tentu ketika ini kita pasti membicarakan hal-hal rules yang harus kami bagi. Jadi saya tuh kalau di rumah bagi rulesnya gini, soal pendidikan karena papahnya itu pintar dan lebih pintar dari saya. Mas Joko temennya soalnya tahu ya pasti. Jadi kalau soal pelajaran sama papa nak, kalau mama soal duit taunya. Jadi kalau sama mama jangan belajar pelajaran gitu. Nanti kurang pintar lah, mamanya sendiri stres gitu ya. Terus kalau soal sakit, beli obat misalnya, aku minum obat, minum vitamin, itu sama papa, karena papa lebih ngerti. Nah, tapi kalau soal belajar bisnis, anak saya kecil-kecil udah sering ikut mamahnya belajar bisnis, jadi dia suka tanya gitu, itu belajar sama mama gitu, karena mama yang dari sejak dulu itu memang belajar bisnis gitu ya. Nah, kalau urusan domestik seperti cuci, ngepel, dulu kami memang belum punya uang untuk bayar pocoan misalnya tenaga ART. Tapi seiring kemampuan meningkat gitu ya. Jadi bukan berarti terus tiba-tiba saya punya usaha sok-sok aku mampu lalu bayar ART, enggak. Saya lihat dari finansial. Kalau finansialnya makin meningkat, kemudian beban kita juga makin meningkat, maka kami untuk hal-hal yang ngurusin rumah, kayak bersih-bersih rumah, terutama pekerjaan paling banyak menyita waktu saya itu adalah ngepel sama nyuci baju sama nyetrika itu loh. Nyetrika sama nyuci baju lah, itu yang paling paling capek dan paling menghabiskan waktu. Nah, itu saya serahkan sama perusahaan gitu. Tapi kalau nyapu, ngepel itu saya, karena saya kayak olahraga gitu. Jadi biar ada geraknya gitu, dan saya juga ada refreshing, nggak cuma ngurusin kerjaan. Nah, kalau buat saya seorang perempuan yang punya bisnis, yang penting buat saya kewajiban saya sebagai wanita, sebagai ibu, itu harus saya penuhi dulu. Karena buat saya pekerjaan saya yang lain adalah penunjang. Jadi kalau saya nggak ada, suami bisa ngerjain gitu bisnis saya gitu, karena sistem udah jalan gitu. Atau nggak ada kami berdua pun sebenarnya sistem udah jalan, karyawan-karyawan udah pintar-pintar gitu. Nah, jadi kayak misalnya, pokoknya sebelum suami bangun tidur, makanan udah siap gitu. Karena kalau nggak dia ngeromet, saya nggak bisa kerja, nggak bisa fokus. Dia bilang, mah, belum disiapin makanannya. Mah ini loh, anaknya mau makan gitu, kayak gitu dulu. Jadi daripada saya nggak fokus kerja, saya stres, baru mau upload produk, mau jualan, mau bikin live di Shopee, suami ngeromet misalnya, ini kok makanannya belum ada, terus ya udah akhirnya dia kan beli makan di luar. Itu buat saya kan kos lagi ya, dan nggak terjamin kebersihannya. Ya udah akhirnya saya selalu membuat batasan di diri saya, pokoknya sebelum suami bangun makan dari siang, pokoknya sampai suami kelaparan sama anak gitu lah. Habis itu urusan lancar sih biasanya. Berarti nah, kalau gajinya lebih sih enggak ya, karena kami kesepakatan gini, uang gaji suami itu 100% biasanya buat saya loh. dia nyimpen sedikit lah, itu aja dia cuma nyimpen buat saham, investasi, terus dia punya apa, dan gitu. Dia kalau jajan minta ke saya. Suami saya miskin, nggak punya duit, dia di dompet. Mintanya sama istrinya, dikit-dikit mau beli apa juga mintanya ke istri gitu. Nah, jadi uang yang dia udah kasih, itu yang saya manage. Jadi kalau buat kami jadinya nggak ada uang saya lebih besar, karena kami udah sepakat. Jadi uang yang dari bisnis juga kan langsung dimasukkan ke tabungan sendiri gitu ya. Dan untuk bayar karyawan aja kita udah harus keep benar-benar, karena itu pengeluaran yang tetap, pemasukan yang tidak tetap gitu. Jadi nggak ada masalah ya menurut saya sejauh ini. Jadi kalau menurut saya kembali ke pribadi perempuan. Jadi ketika gajinya lebih gede, dia mesti ingat dulu motivasi dia berusaha itu apa. Apakah untuk bahagian keluarga,
berkontribusi untuk membangun keluarga lebih baik, membuat anak dapat pendidikan lebih baik, atau mau pamer sama suaminya nunjukin bahwa saya bisa loh. Nah, kalau kayak gitu motivasinya nggak bagus gitu. Artinya motivasinya harus diberikan lagi bahwa bukan untuk merendahkan kaum laki-laki gitu. Karena buat saya perempuan dan laki-laki itu equal, sejajar. Oke, baik. Women and men are equal. Oh, baik. Baiklah. Mbak Uwi, terus Mas Joko, kita jeda dulu ya. Dan nanti selepas jeda kita akan mulai lagi dengan diskusi luar biasa hari ini. Dan tentunya untuk Sobat Selopos yang mungkin juga berniat ingin membangun usaha, ingin bukan lepas dari ibu rumah tangga, tapi ingin mengekspansi gitu ya. Dari ibu rumah tangga juga ingin jadi wanita karir juga. Nah, boleh bergabung di sini di 081226 103 103. Tetaplah bersama kami di 101 Selopos FM. Hai, aku Tete Karan. Aku spill ya. Berbagi. Ya, Sobat Selopos masih terkait dengan konflik peran ganda seorang ibu. Apakah harus fokus kepada domestik, tugas domestik sebagai ibu rumah tangga, atau bisa juga jadi double job gitu ya, keluar sebagai wanita karir. Beberapa kawan saya lebih memilih melepaskan pekerjaan di luar untuk fokus kepada keluarga. Tetapi ada juga yang seperti yang dilakukan oleh Mbak Uwi tadi. Harus bekerja karena ingin tetap sehat gitu ya, supaya tidak stres ketika ngurus diakui atau tidak, ngurus keluarga, ngurus anak. Ibu rumah tangga ini menguras energi, tenaga, pikiran, dan juga mungkin makan hati juga. Benar nggak sih Mbak Uwi? Bukan begitu sih. Jadi kan saya nggak pernah menganggap keluarga saya beban. Jadi saya bekerja karena saya ingin justru membuat keluarga kami, kayak anak saya terutama sih, bisa dapat sekolah yang lebih baik. Sekolah favorit. Nah, untuk masuk sekolah favorit waktu itu situ pikirannya, pasti duitnya gede nih. Nah, dari mana kalau kita penghasilannya misalnya, kayaknya kalau dari mengandalkan suami aja, saat ini waktu itu ya, saat itu belum bisa gitu. Jadi saya harus juga mendukung peran dalam ikut mendukung perekonomian keluarga gitu. Jadi saya bekerja. Jadi waktu itu sih motivasinya itu. Jadi pengen supaya kehidupan di keluarga kami lebih baik. Waduh, berarti memang prinsip dari women and men are equal tadi memang benar-benar diterapkan. Terus Mas Joko, kalau misalnya nih, memang ada cukup banyak ya istilahnya perempuan-perempuan yang kuat, independen, tetapi harus berkompromi, melepaskan keindependenannya ini, harus fokus untuk keluarga gitu. Apalagi apabila si suami ini sengaja, sudahlah biarlah si perempuan ini memang khusus ada di dalam rumah aja, ngurus keluarga aja. Padahal yang namanya passion kan kalau terlalu orang yang biasanya kesana kemari tiba-tiba harus fokus gitu ke keluarga. Nah ini bukan konflik sebenarnya, tapi konflik pada diri sendiri juga. Nah ini ada nggak kalau dari sisi psikologisnya, apa yang harus dilakukan si perempuan ini ketika dia adalah orang yang independen, kemudian ketemu dengan keluarga, ketemu dengan suami yang menginginkan dia hanya fokus di rumah saja, sementara mungkin sekian lama berkiprah di luar ini sangat membuat dia bergairah gitu ya, passionate gitu. Nah, kalau seorang perempuan ini ketemu dengan hal seperti ini, apa yang harus dia lakukan? Yang jelas itu ada sebuah itu ya Mbak. Jadi ada sebuah proses adaptasi. Jadi setiap orang pasti ya seperti tadi Mbak Wi bilang, ada kalanya itu kita juga ada sebuah hal yang memang tidak sesuai dengan keinginan kita ya. Jadi
ketika saya seneng dan biasanya saya aktif, kemudian suatu titik ya keluarga suami itu harus meminta dia untuk kamu lebih fokus dong sama keluarga. Ini bisa menjadi masukan ya. Jadi jangan selalu menganggap bahwa apa yang diutarakan suami itu berarti selalu merugikan saya, belum tentu. Namanya dunia suami istri itu kita harus saling mengingatkan. Jadi anggap aja itu adalah sebuah peringatan pada kita, karena kadang-kadang itu kita nggak sadar, saking asiknya, saking itu adalah passion kita, kemudian salah satu hal yang terkait dengan kegiatan-kegiatan kita itu motivasinya, kalau tadi Mbak Wi ke finansial, kemudian juga terkait dengan pengen aktualisasi diri ya, ada juga yang lain yaitu dia pengen untuk bersosialisasi, mencari link untuk kedepannya dia, mungkin dia punya hal-hal tertentu di masa depannya dia, ya kadang-kadang itu kita tidak sadar, ternyata kita sudah terlalu banyak menyimpang ya. Nah suami ini mengingatkan, ya. Dan ini juga tergantung pada bagaimana cara suami ini mengingatkan. Bahasa komunikasi ini penting. Jadi dalam sebuah proses adaptasi ini perlu ada sebuah proses komunikasi, itu yang paling penting, Mbak. Dan dalam proses komunikasi ini kita harus sama-sama untuk merendahkan hati, karena tadi yang dikatakan Mbak Uwi itu adalah pria dan wanita itu sama, mereka equal ya. Jadi tidak ada yang kemudian, loh saya kan imam di keluarga, kamu harus nurut saya. Kalau terlalu ekstrim seperti itu juga tidak baik bagi psikologis si wanita. Tapi kalau wanita tadi juga bekerja kemudian motivasinya hanya pengen dalam tanda kutip balas dendam pada suami, itu juga nggak bagus ya. Nih harta saya lebih banyak toh dan seterusnya. Jadi kita bekerja, istri bekerja itu sebenarnya bukan, kalau kita bicara mengenai budaya patriarki ya, saya pinjam istilah teman-teman sosiologi itu tidak mengharuskan seorang istri itu harus bekerja, tetapi ketika kondisi suami mungkin belum memungkinkan saat itu, seperti tadi yang Mbak Wi cerita, per bulan itu 250.000, terus engkau tekan di, kan kita juga harus nalar juga ya, harus dengan logis juga, sehingga kita perlu memikirkan kalau saya bergerak sendiri, suami bergerak sendiri kasihan juga, walaupun secara patriarki memang masalah finansial mesti akan ditimpakan pada suami. Iya, tetapi kan kita juga harus punya hati nih, karena yang namanya keluarga ini kita berjalan bersama. Kaki ini nggak mungkin berjalan dengan maksimal kalau cuma satu aja, dia harus dua, dan itu harus selaras. Nah suami istri ini juga harus selaras, empati harus jalan nih. Oh suami saya begini, oke saya akan berusaha. Tetapi ya kembali lagi tadi, ada proses adaptasi, kemudian ada proses komunikasi, dan komunikasi ini ada proses rendah hati ya, satu dan yang lainnya, akhirnya terjadi win-win solution ya. Mungkin di dalam win-win solution itu keinginan si wanita ini atau si istri ini tidak mungkin tercapai semuanya. Tetapi juga di dalam win-win solution ini, si pria juga pasti ada keinginan yang tidak terselesaikan. Tapi kita harus berpikir mengenai apakah ini baik bagi keluarga saya atau tidak. Jadi jangan berpikir enak nggak enak ya. Kalau kita berpikir enak nggak enak, nanti jadinya egois ya. Setiap orang punya ego, tapi kalau terlalu ego banget namanya egois ya. Kalau egois ya, lu saya enak kok bekerja kok. Ya, tapi kan itu baik enggak dengan keluarga, itu yang harus menjadi sebuah pertimbangan ya. Kuncinya ada sebuah komunikasi, Mbak. Semuanya itu bisa diselesaikan kok. Tidak ada hujan yang tidak akan pernah reda. Jadi harus ada sebuah proses komunikasi. Nah, komunikasi ini yang efektif, kita harus melihat timing juga ya, bahasa. Itu kalau misalnya suaminya baru capek ya jangan langsung nyentor gitu ya. Karena kalau misalnya suaminya baru datang, capek, lapar ya, nah itu kita saling berkaitan antara fisik dengan pikiran. Namanya lapar, orang itu mudah tersulut ya, jengkel dan lain sebagainya. Jadi kita harus lihat timing dan komunikasinya harus cukup efektif. Gitu, Mbak. Oke, baik. Berarti memang tidak akan pernah lepas dari yang namanya komunikasi ya, Mas, dalam hal ini. Mau perempuan itu bekerja karena passion atau karena kebutuhan, seperti yang tadi yang disampaikan Mbak Uwi, dasarnya awalnya sih untuk memenuhi kebutuhan dan juga aktualisasi diri gitu ya. Pernah nggak Mbak Uwi, saya tanya ketika Mbak Uwi pas lagi merintis tuh kan butuh konsentrasi yang tinggi ya Mbak. Apalagi misalnya seorang perempuan yang
bisa dibilang kalau Mbak Owi sudah terbiasa dari kuliah gitu kan. Tapi bagi yang sedang meraba-raba ataupun belajar untuk membangun bisnis ini adalah waktu ataupun saat yang cukup menguras tenaga gitu. Apalagi masih mungkin gaptek, mungkin masih benar-benar awam terhadap dengan bisnis yang sedang dibangun, sehingga butuh effort yang luar biasa gitu. Pernah nggak pada saat itu, misalnya pas lagi bangun bisnis, Mbak Uwi pernah kena warning dari suami nggak? Nih, kamu udah mulai lupa nih sama kerjaan-kerjaan di rumah nih. Pernah nggak, Mbak? Halo, Mbak Uwi. Halo, Mbak Uwi. Koneksinya putus nih kayaknya ya. Terkendala sinyal. Oke, gimana Mbak Uwi? Sudah? Oh, Sudah, sudah. bisa ya? Oke. Aman ya? Ini sinyalnya maklum ya di Cilacap. Baik, waktu awal merintis itu mungkin ini yang disebut oleh mungkin untuk tema hari ini konflik ya, ketika perempuan berusaha tapi di satu sisi juga jadi ibu rumah tangga. Jadi kalau di kami itu waktu itu yang terjadi adalah karena masih merintis, yang namanya bisnis, apalagi kebetulan usaha saya waktu itu adalah restoran gitu. Jadi membuka usaha restoran lagi berkembang, terus mulai nambah tenaga, nambah karyawan, tapi di saat nambah itu ada banyak tantangan lah yang kami hadapi termasuk pandemi kan. Nah waktu itu luar biasa rasanya adalah ketika kondisi usaha lagi mau meningkat, nggak punya uang juga, butuh modal, terus akhirnya mesti mengganggu uang suami gitu. Jadi uang pribadi ya, jadi tabungan pribadi. Tadi kan saya cerita ya, pada suami udah ngasih uangnya ke saya semua gitu. Tapi dia ada sedikit tabungan. Nah itu juga saya pakai gitu, tabungan dari bisnis-bisnis dia punya investasi, dia punya saham di sana sini gitu. Nah itu uangnya kepake untuk bisnis saya. Nah di situ mulai deh konflik muncul gitu. Jadi kamu mau usaha tapi ini juga ya, maksudnya ganggu apa ini? Keuangan keluarga kita bisa bahaya nih kalau kayak gini caranya gitu. Jadi sempat agak down waktu itu karena ngerasa kok suami nggak dukung ya. Nah ini menurut saya konflik di sini. Jadi challenge sebagai perempuan yang punya usaha adalah ketika membangun usahanya pada saat usahanya ada di dalam titik kritis gitu. Kalau kritisnya udah lewat, udah senyum-senyum doang sih. Nah kalau waktu itu saya itu tekadnya karena saya itu modal saya itu kalau yang sudah dimulai harus diselesaikan dan setia sama hal-hal kecil. Kalau saya setia sama hal-hal kecil, pasti saya setia pada hal-hal besar gitu. Jadi saya tekuni aja lah segala prosesnya, dimarahin, dicerewetin, kadang dianggap apa berhasil ini restorannya, apa bisa bagus kayak gitu tuh ada tuh. Terus udah gitu keluarga di luar saya, di luar keluarga inti kami, kayak misalnya keluarga saya sendiri, misalnya ibu atau mertua atau mungkin tetangga gitu ya. Terus tau nggak usah daripada stres gitu kan, mana enak fokus aja lah, suaminya dokter kan kayak gitu ya biasanya gitu kan. Tapi saya enggak, ya itu tadi saya bilang justru ketika ada di titik itu saya semakin bertekad, oke, saya harus tunjukkan ke suami saya kalau saya itu bisa dan saya nggak ada di jalan yang salah gitu. Jadi saya harus lebih berjuang lagi. Gimana caranya saya nggak ngutik-ngutik uang keluarga daripada dirometin, saya modelnya gitu. Lebih baik saya menjauhi yang bikin masalah, konflik gitu ya. Tapi saya juga harus putar otak gimana caranya supaya bisnis saya tetap bertahan. Dan ya syukurlah bahwa akhirnya kami bisa melewati itu dan sekarang suami saya nggak banyak ngomong. Dia menikmati juga hasil dari usaha yang dibangun gitu. Tapi sekali lagi kembali, kalau saya tidak punya pasangan hidup seperti beliau, mungkin kami juga nggak akan ada di titik sekarang ini. Jadi ini bukan keberhasilan saya semata, tapi ini dukungan dari peran dari pasangan hidup gitu. Itu yang menurut saya penting. Jadi ketika banget itu adalah ketika kita ada di posisi down, kritis, dan di situ sebenarnya seorang perempuan diuji kalau menurut saya. Sekuat apa dia, setangguh apa dia.
Itu kalau menurut saya. Mbak Wi, boleh tahu dong bisnisnya apa sih sebenarnya? Saya itu dulu merintis namanya restoran Bostik namanya. Bostik, brand saya namanya Bostik, itu restoran rumah makan yang kemudian saat pandemi kami bertambah menjadi jadi sekarang usaha manufaktur pabrik. Kami sekarang sedang mendirikan pabrik untuk bangun ya lebih besar lah. Saat pandemi kan banyak orang nggak bisa datang ke restoran ya. Akhirnya kita inovasi bikin steak frozen. Nah sekarang produk kami berkembang lagi, nggak cuma steak frozen. Kami berkembang mengolah yang namanya pokoknya segala macam equipment di bidang perstikan. Kayak misalnya butuh pisau stick, kita punya, butuh alat panggang stick, Bostik Ada. Ya, dan kami juga sekarang merintis banyak bisnis-bisnis baru seperti bumbu marinasi, kemudian ada ayam yang kami waralabakan kayak gitu. Jadi dari titik itu, di titik tadi yang saya cerita, saya nggak bisa kayak gini terus. Sekarang justru bisnis saya berkembang begitu. Dan sekarang karena sudah ada hasilnya, suami nggak banyak komplain gitu. Kalau sekarang semuanya istilahnya kan sistem udah berjalan, perusahaan sudah jalan juga. Berarti sekarang istilahnya pendapatan kan nggak masalah lagi gitu kan. Suami sudah aktif lagi, sekarang dapat pendapatan dari usahanya Mbak Wi juga. Nah, apakah kembali lagi nih? Perusahaan udah jalan nih. Misalkan ditinggal-tinggal lebih fokus ke keluarga lagi, apakah seperti itu atau tetap on the track? Waduh, tetap bisnis karena untuk aktualisasi diri. Jadi sekarang karena sistemnya udah jalan, waktu saya itu lebih fleksibel sebenarnya. Jadi sudah ada manajemen yang sudah jalan lah gitu. Saya nggak ada aja. Saya kemarin ke Solo seminggu, ya baik-baik aja. Omset tidak malah naik, bukannya turun gitu. Jadi nggak ngefek saya ada atau tidak ada gitu kan sistemnya. Nah itu memang harus kerja keras dari awal. Jadi di situ saya rasa perempuan ditantang untuk bisa kerja seperti laki-laki gitu. Itu kan kayaknya stigma ya. Kalau kamu perempuan, itu yang sering saya hadapi ketika saya ketemu partner kerja atau ketemu misalnya saya ikut lomba ya, ikut kompetisi gitu ya. Perempuan toh ternyata bosnya yang punya Bostik ini gitu. Kesannya tuh emang perempuan nggak bisa ya ada di titik seperti sekarang ini gitu, bisnisnya berkembang gitu, omsetnya naik terus gitu. Jadi stigma seperti itu justru semakin membuat saya tertantang. Dan kami nggak bisa berhenti di tengah jalan sih. Kalau saya terus nggak bisa pergi ninggalin gitu aja karena saat ini justru karena dulu saya berangkat dari kesulitan ekonomi ya. Saya ingin mengubah hidup saya. Nah, Bostik ini sekarang juga mempekerjakan dan memberdayakan perempuan, terutama mereka yang janda dan perempuan tulang punggung keluarga. Karena saya pernah ada di satu titik kondisi keuangan yang nggak baik. Jadi saya tahu rasanya jadi perempuan, apalagi kalau dia sendirian, single fighter gitu. Jadi pasti berat banget. Nah, perusahaan kami itu memberi tempat untuk perempuan dengan kriteria yang tadi saya sebutkan untuk bisa bekerja dan berdaya di tempat kami gitu. Jadi tentu perusahaan ini nggak bisa sembarangan gitu aja gitu. Jadi saya tinggal kalau saat lagi seneng-senengnya gitu ya, jaya-jayanya ya enggak gitu. Tapi justru malah kami bertekad untuk membuat semakin besar dan menunjukkan bahwa perempuan bisa kok punya usaha dan bisa sukses. Oke. Mas Joko mungkin 1 menit ya untuk misalnya nih, kalau Mbak Wi sudah nggak ada masalah. Bagi yang masih ada bermasalah, katakanlah masih ada dengan dengan peran ganda seorang perempuan, ini mungkin pasangannya sedikit toksik gitu ya, nggak rela istrinya lebih moncer, lebih sukses, sehingga atau mungkin memang sengaja istrinya dibuat dalam tanda kutip lumpuh dalam segi sumber daya supaya nggak bisa lepas dari si pasangan si suami ini. Untuk menghadapi hal tersebut seperti apa nih Mas? Si perempuan yang mungkin lagi ada di bawah ketiak lelaki ya. Ya, itu kembali lagi Mbak Nur. Jadi kembali lagi ke perempuannya. Apakah perempuan itu menikmati
atau menikmati itu ya. Nah, kalau dia menikmati, yang dia akhirnya bukan menjadi seorang survivor ya, tapi dia kalau yang model-model kayak gitu ya sudah, maksudnya ya asal dia nyaman aja. Tapi saya yakin dia, apalagi kalau passionnya dia itu sebenarnya dia pingin untuk melakukan sesuatu, saya kira ini menjadi sebuah masalah psikologis bagi dia. Yang paling penting di sini adalah sebuah proses asertif ya. Kalau dia ingin melakukan sesuatu yang ngomong. Nah, kembali lagi ke masalah komunikasi itu ya. Tetapi untuk berkomunikasi ini juga menurut saya perlu ada beberapa trik-trik, karena kalau tadi apa yang dikatakan oleh Mbak Nur tadi, bahwa seorang laki-laki kadang-kadang karena dia sudah pingin ya pokoknya kamu jadi istri ya udah istri, nggak boleh ada yang lain gitu ya. Artinya dia sebenarnya sudah punya stereotip. Pokoknya kalau udah gitu-gitu. Kalau orang sudah punya stereotip, mau dikasih tahu langsung dengan orang yang di stereotipi ini memang butuh energi. Saya nggak mau bilang itu susah ya, tapi butuh energi lebih. Bisa menggunakan pihak ketiga. Artinya pihak ketiga ini kita mencoba mencari untuk mengkomunikasikan apa yang si wanita ini rasakan, si istri ini rasakan. Kita cari figur-figur yang paling tidak dalam tanda kutip bisa lebih diterima dan dihormati oleh si laki-laki tersebut. Ya, misalnya dia lebih dekat dengan ibunya, dia lebih mau mendengarkan ibunya, ya kita deketin ibunya dong ya, kita ngomong, "Mah, ini tuh aku tuh sebenarnya pengen begini-begini, tapi Mas kok nggak mau kayak gini. Saya boleh dibantu Mah untuk mengkomunikasikan, karena kalau saya ngomong mesti juga nggak akan jadi, artinya pasti sudah dipotong duluan." Maka kita perlu mencari pihak-pihak yang tadi dia dalam tanda kutip lebih punya otoritas dibandingkan si suami kita. Ya, jadi paling tidak ada proses komunikasi. Kalau komunikasi langsung, ya nanti cuma ribut doang. Yang ada win and lose aja kan. Tapi ketika kita membuat apa namanya kayak semacam jalan lain ya. Jadi banyak jalan menuju Roma lah istilahnya. Pasti masalah ini juga pelan-pelan, walaupun itu juga bisa jadi butuh waktu, tetapi kita nggak usah mikir sampai kapan ya. Suatu saat itu kita nggak ngerti kok. Bisa cepat, bisa tidak. Tergantung itu semua, kadang-kadang diberikan Tuhan itu indah pada waktunya itu. Oke, baik. Saya senang sekali bisa ngobrol dengan Mbak Uwi. Berbahagialah ketemu dengan pasangan yang support luar biasa ya Mas Joko ya. Perempuannya bisa enak, bisa mengaktualisasi diri, bisa meniti karir ataupun membangun karir yang sesuai yang diinginkan gitu ya. Tapi untuk yang belum mendapatkan seperti yang diharapkan gitu, pastinya ada perjuangan lebih seperti yang disampaikan Mas Joko tadi. Oke, Mas Joko, semoga saja obrolan kita hari ini menginspirasi banyak orang. Begitu juga Mbak Uwi, cerita dari Mbak Uwi. Terima kasih sekali waktunya. Next time kita ketemu lagi dengan obrolan yang lebih menarik lagi, Mas Joko ya. Jadi Mbak, matur nuwun sekali Mbak Uwi. Terima kasih kehadirannya. Sama-sama Mbak Nur, terima kasih. Mas Joko juga terima kasih. Oke, terima kasih. Dan Sobat Selopos, ini tadi bincang psikologi dari Mbak Uwi dan juga ada Mas Joko. Semoga saja bermanfaat untuk Sobat Selopos. Saya Nur Atmaja, menuntaskan bincang psikologi malam hari ini. Tetaplah bersama kami di 103 Selopos FM.